Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Puasanya lancar kan? Oke, semoga puasa kita lancar semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pagi ini dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis ya. Oke. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan negara agama kita juga. Oke, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja sebelum ke pembelajaran, apa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ya, oke. Selanjutnya mari kita bersama-sama melihat slide ya. Di situ ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar remaja-remaja yang sedang clubbing atau datang ke klub malam. Kemudian yang satunya adalah sepasang laki-laki dan perempuan dan bersama dengan seorang polisi. Melihat hal ini, tentu kita sangat miris. Bagaimana bisa remaja-remaja yang menjadi harapan bangsa, yang menjadi harapan negara kita untuk memajukan bangsa dan negara kita, juga menjadi harapan bagi para pendahulu, bagi para kiai-kiai mungkin untuk melanjutkan pendakwahan, penyebaran agama Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana bisa mereka dengan asik-asik datang ke klub malam, laki-laki dan perempuan bercampur menjadi satu. Kemudian juga ketika kita melihat di sampingnya ada sepasang laki-laki dan perempuan yang kemudian ditangkap oleh seorang polisi. Tentu kita miris, seharusnya sebagai pelajar kita harus miris melihat fakta yang sekarang memang seperti ini. Mari kita renungkan bersama bahwasannya remaja yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan suatu bangsa malah memperburuk keadaan, merepotkan sana sini, mengganggu sana sini. Ini patut menjadi renungan kita bersama. Oke anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini mari kita mengamati, mari kita membaca berita. Dalam berita tersebut yang dirilis oleh Kompas dengan judul HIV AIDS dalam angka 36,9 juta penderita, 250% tak menyadarinya. Tentu ini sangat miris dan ini terjadi di Indonesia anak-anak. Ini ditulis oleh Lutfia Ayu Azanela dan diedit oleh Bayu Gali. Yang menjadi miris adalah bahwa 25% diantaranya tidak menyadarinya. 25% dari 36, anggap saja sekitar angka 8 juta diantaranya, bayangkan 8 juta tidak menyadari bahwa dirinya sedang terpapar HIV AIDS, terkena HIV AIDS. Ini yang lagi-lagi patut menjadi renungan kita bersama. Kemudian berita selanjutnya adalah Bali masuk 5 besar jumlah penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia, mencapai 21.000. Ini juga patut menjadi renungan kita bersama-sama bahwasannya kita yang sekarang berada di Banyuwangi, yang sangat dekat dengan Bali, yang hanya terpisah oleh Selat Bali, tentu menjadi ruangan atau menjadi lokasi yang sangat berdekatan dengan HIV/AIDS, dan mungkin saja potensi tertular atau menyebarnya HIV ini juga bisa lebih besar. Mengingat juga Banyuwangi juga membuka wisata-wisata yang sangat terbuka untuk umum, seperti itu anak-anak. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya, yakni bagaimana sih Bapak Al-Quran ini memandang pergaulan bebas dan perbuatan keji. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 sudah diterangkan bahwasannya
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Sudah diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, sudah sangat jelas di situ. Yang artinya seperti apa, anak-anak? Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menambah mufradat kita, hafalan kita dari Al-Quran surat Al-Isra ini. Dan kali ini akan kita ambil 4 mufradat saja, 4 kata saja, yakni kata wala taqrabu, kata az-zina, kata fahisatan, dan kata wasa'a. Oke, ikuti Bapak ya. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati. Kemudian az-zina, zina, az-zina, zina, az-zina, zina. Kemudian fahisatan, perbuatan keji. Fahisatan, perbuatan keji. Fahisatan, perbuatan keji. Kemudian wasa'a, buruk. Wasa'a, buruk. Wasa'a, buruk. Oke anak-anak, lanjut kita menuju dengan hal-hal yang bisa memicu seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Yang pertama adalah melihat aurat. Aurat laki-laki dan perempuan. Ketika sholat memang berbeda, tapi banyak sekarang kita lihat bahwa perempuan hanya menggunakan celana 3/4, hampir mencapai ke Sidratul Muntaha. Anak-anak, Masya Allah, ini tentu patut menjadi renungan kita bahwa memang kodratnya mungkin perempuan ini lebih suka untuk dilihat, sedangkan laki-laki lebih suka untuk melihat. Dan yang harus menjadi tugas kita, yang perempuan menjaga dirinya untuk tidak mudah terlihat, menutup aurat dengan sebaik mungkin. Yang laki-laki juga menundukkan pandangan, jangan sering melihat seperti itu, dan bahkan jangan pernah kalau bisa tundukkan pandangan. Karena apa anak-anak? Itu akan menimbulkan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Mendengarkan hal-hal yang sekiranya kita akan traveling pikiran kita. Kalau bahasanya mudah sekarang seperti itu, traveling Bapak, nah, ya kan? Itu artinya pikirannya sudah kemana-mana. Itu jangan kita dengarkan. Kita bisa meninggalkan tempat saja, atau kita mendengarkan musik atau ceramahnya dari Gus Baha atau Ustadz Abdul Somad. Kemudian pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Di contoh tadi misalnya ada terdapat laki-laki dan perempuan yang clubbing dalam satu. Ketika mereka sudah mabuk, kita tidak tahu apa yang bisa diperbuatnya. Kemudian yang terakhir adalah berduaan khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ini juga sering terjadi di lingkungan kita. Sekali lagi, mari kita jaga diri kita, mari kita jaga keluarga kita, teman-teman kita, orang terdekat kita, dan orang yang kita sayangi untuk meninggalkan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Baik anak-anak, mungkin materi pada pagi hari itu saja yang dapat Bapak sampaikan anak-anak. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung dipertanyakan melalui WhatsApp group atau via email. Kemudian sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita menutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Bapak ada salah kata dan perbuatan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.